Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis terkenal dan ternama. Ketika ia masih duduk di bangku sekolah, suatu hari gurunya yang sudah tua dan terkenal meminta menyelesaikan lukisan yang telah dimulainya. Menghadapi lukisan sang guru, Da Vinci yang masih muda dan belum berpengalaman ini begitu terpesona sehingga ia menjadi minder untuk melakukannya. Tetapi sang guru tidak mau menerima alasan apapun. Ia hanya berkata, "Lakukan saja yang terbaik yang bisa kau lakukan, seperti yang telah kau pelajari." Dengan perasaan yang gugup dan tangan yang gemetar, Da Vinci mengambil kuas dan mulai melanjutkan lukisan itu. Melewati sapuan demi sapuan, tangannya mulai terlatih dan semakin mantap melukis, sampai jiwa seninya tergugah. Dan tanpa disadarinya, ia telah melakukan yang terbaik. Tak terasa ia terus melukis tanpa merasa minder lagi. Dan beberapa waktu ia menyelesaikan lukisan itu. Ketika lukisan itu telah jadi, sang guru yang sudah tua renta itu dituntun masuk ke studio tempat lukisannya. Sang guru sangat terkejut karena kagum akan hasil lukisan yang menakjubkan. Dengan bangga, sang guru memeluk Da Vinci dan berkata, "Anakku, mulai sekarang aku akan berhenti melukis karena kamu sudah melakukan yang lebih daripada yang kulakukan." Setiap kita yang memberi diri untuk belajar dari Sang Guru yang Maha Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan sebagai seorang murid dalam berbagai aspek dari area kehidupan. Kita akan mengalami terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Untuk itu, tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi murid yang belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan? Melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan, seperti memiliki saat teduh yang teratur, terlibat dalam kelompok sel atau kelompok tumbuh bersama dari gereja kita masing-masing, dan sebagainya. Itu hanya beberapa dari langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk bertumbuh sebagai seorang murid. Selamat bertumbuh sebagai murid Kristus yang sejati sepanjang hari ini. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami umat-Mu yang mengabaikan perintah-Mu untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh. Mulai hari ini, kami mau bertumbuh dalam saat teduh, persekutuan, atau kelompok sel. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami menjadi murid yang bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dimanapun berada.